Heba, Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang anak berusia 11 tahun di kota Makassar luka terkena tembakan senapan angin. Polisi membubarkan pesta minuman keras belasan pemuda di kota Makassar. 1 orang ditangkap karena membawa babi. Ikuti tradisi Mapalili di Pindrang. Tradisi masyarakat Bugis setiap tahun saat musim tanam padi sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Kita awali berita Makassar pagi ini dengan kasus penembakan. Seorang anak berusia 11 tahun di kota Makassar terluka usai tertembak senapan angin di dada kanan. Pelaku yang berusia 15 tahun telah dibekuk polisi. Polisi menangkap remaja asal Kecamatan Manggala, Kota Makassar, usai menembak bocah berusia 11 tahun yang merupakan tetangganya. Awalnya pelaku bersama korban bermain di sekitar rumah pelaku. Saat itu pelaku menemukan senapan angin dalam rumah kemudian memainkannya. Bocah usia 15 tahun ini tidak sadar dalam senapan masih terdapat peluru dan tidak sengaja menembakkannya ke arah korban. Peluru mengenai dada kanan korban sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita barang bukti 1 senapan angin yang digunakan pelaku. Menurut keterangan dari pelaku bahwa dia tidak sengaja melaksanakan penembakan tersebut, melakukan penembakan tersebut. Kalau kejadiannya seperti bagaimana gunanya? Jadi sementara bermain dengan temannya, kemudian senjata tersebut sudah terisi, kemudian tanpa sengaja mengenai temannya. Guna proses lebih lanjut, pelaku diserahkan ke unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Makassar. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Satuan Reskrim Polres Parepare meringkus pembunuh warga Kelurahan Lompo, Kecamatan Baju Kiki. Korban tewas dengan kondisi leher ditebas. Korban merupakan residivis yang belum lama menghirup udara bebas setelah mendekam di lembaga pemasyarakatan selama 3 tahun akibat kasus pembunuhan. Setelah 2 hari buron, polisi akhirnya meringkus Saharudin, pelaku pembunuhan Lakando. Pelaku membunuh korban di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare. Kasus ini bermula saat korban dengan membawa parang mendatangi lokasi hajatan kerabat pelaku untuk menghentikan hiburan yang sedang berlangsung. Korban menebas pelaku mengenai tangannya kemudian melarikan diri. Pelaku mengejar korban hingga kolong rumah warga dan berhasil merebut parang. Pelaku gantian menebas korban hingga mengenai lehernya. Korban tewas tersungkur bersimbah darah. Pada saat tersangka ingin menghampiri korban, namun korban langsung mengayunkan parang yang ada di tangannya ke arah tersangka dan mengenai lengan kirinya sedikit tersangka itu, tersangka inisial S. Kemudian korban berlari setelah kenanya ini lelaki S tangannya sedikit, kemudian dia berlari meninggalkan tersangka dan saat itu tersangka juga mengejar korban sekitar kurang lebih 400 meter hingga korban memasuki salah satu rumah warga. Dan setelah korban dan tersangka tiba di bawah rumah ataupun di TKP di tempat ditemukannya mayat korban, tersangka inisial S ini kemudian berusaha merebut parang korban. Dan saat itu telapak tangannya tersangka inisial S ini sempat terkena tebasan parang. Tidak lama kemudian tersangka berhasil merebut parang milik korban dan tersangka langsung menebas leher korban inisial L ini. Saharudin langsung kabur ke Sidrap usai menghabisi nyawa Lakando. Pelaku memang asal Sidrap yang berkunjung ke rumah kerabatnya di Parepare karena menghadiri hajatan. Sebelumnya korban dan pelaku sempat cekcok. Meskipun pernah berdamai, korban kembali berulah. Memang diparangi itu. Diparangi. Nah, ada di polisi anunya. Ditahan nih. Orang sini aja, Pak. Tidak orang dari Lenungang menurut anunya, nak.
Infonya menurut dari Iya, keterangan menurut polisi. dari ada tadi polisi. Kalau dari orang Leinungan itu Pak, kenapa bisa masuk Sampai di sini. Keluarganya yang kawin, termasuk cucunya yang kawin itu. Oh, yang ini yang sekarang. Iya, Memang ada pesta di situ Pak. iya kan dari ya. Nah, kejar sampai di sini deh. Iya, itu sih menurut anunya di sana itu orang bahwa Kado marah sama itu yang anu tau, yang bikin apa namanya mau bikin cai-caian begitu. Awalnya begitu dia ribut. Iya begitu. Memang ribut, Tapi Pak. sempat didamaikan artinya bahwa tidak masalah. Kenapa terjadi begitu? Dikejar sampai masuk rumah tak ini. Iya benar begitu. Korban diduga mengalami masalah kejiwaan, tapi polisi tidak menemukan dokumen yang menunjukkan gangguan jiwa. Korban juga residivis yang belum lama menghirup udara bebas setelah mendekam di lembaga pemasyarakatan selama 3 tahun akibat kasus pembunuhan. Sedangkan pelaku merupakan aparatur sipil negara di Pindrang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam maksimal 15 tahun penjara. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Informasi lainnya untuk Anda, 3 maling yang membobol rumah anggota TNI dan Polri di kota Parepare diciduk polisi. Ketiga pencuri ini tidak saling kenal dan beraksi seorang diri di wilayah berbeda. Satuan Reserse Kriminal Polres Parepare meringkus 3 pelaku pencurian yang beraksi di rumah anggota TNI Polri. Ketiga pencuri ini tidak saling kenal dan beraksi seorang diri di wilayah berbeda. Bahkan ketiganya tidak mengetahui rumah yang dibobol milik polisi ataupun TNI. Salah satu maling merupakan residivis berusia remaja. Akibat perbuatannya mereka terancam 5 tahun penjara. Satu anggota TNI, korbannya yang rumahnya dibobol, dicuri. 2 anggota Polres Parepare. Polisi meringkus 1 dari 2 maling yang membobol ruko penjualan pakaian di wilayah Panakukang, Kota Makassar. Sementara dari Tamalan Rea, seorang remaja yang mencuri motor satpam perumahan dibekuk polisi. Dari rekaman CCTV terlihat 2 maling mendatangi sebuah ruko penjualan pakaian di wilayah Panakukang, Kota Makassar dan berusaha melakukan pembobolan dengan linggis. Sebelum masuk ruko, pelaku merusak alat perekam CCTV sehingga tidak terlihat saat membawa barang curian sebuah brankas serta 2 bal karung berisi baju dan celana hingga belasan jam tangan. Akibat pencurian ini, korban rugi 25 juta rupiah. 2 pekan penyelidikan, polisi meringkus 1 pelaku di rumahnya, Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar. Sedangkan seorang pelaku sisanya masih diburu polisi. Sementara itu di Tamalan Rea, tim Resmob Polsek Tamalan Rea Kota Makassar meringkus seorang remaja yang mencuri motor milik Satpam Perumahan Thalassa City. Pencurian motor bermula saat pelaku bersama puluhan anggota geng motor melintasi kawasan perumahan elit Thalassa City. Saat melintas, salah satu satpam menegur geng motor ini karena suara knalpotnya bising. Tidak terima ditegur, mereka malah menyerang balik satpam dengan batu. Karena terdesak, satpam memilih kabur. Memanfaatkan kelengahan satpam, pelaku mencuri motor yang terparkir depan pos satpam. Berdasarkan penyelidikan, ternyata pelaku pernah terlibat pembegalan mahasiswi di lokasi serupa dengan membawa kabur ponsel korban. Kita beralih ke informasi lainnya, gelar pesta minuman keras alias miras. Belasan pemuda di Kota Makassar dibubarkan polisi. Salah satu orang yang membawa badik digelandang ke Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi bakal gencar patroli guna mencegah tawuran yang dipicu pesta miras. Polisi membubarkan belasan pemuda kepergok pesta minuman keras alias miras di Jalan Tamamaung, Kota Makassar. Selain memusnahkan miras balo, salah satu pemuda ketahuan membawa badik sehingga langsung digelandang ke Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. Tim penikam Polrestabes Makassar terus menggencarkan patroli ke zona rawan guna mencegah tawuran yang dipicu miras. Tindakan yang kami lakukan adalah membawa sebanyak 13 orang yang mana sementara pesta miras. Salah satu dari 13 orang adalah seorang yang menguasai atau membawa sebilah badik. Sasaran patroli adalah judi balap liar, pesta miras, dan pemuda yang membawa senjata tajam.
Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.